kalau gitu selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan yang pertama, ini kita mau nanyain tentang mitos atau fakta. Aku nanti bakal nanya satu persatu ke kalian, terus nanti kalian langsung jawab dengan singkat, oke? Pertanyaan pertama, untuk Kak Persya, ya kan? Apakah benar kerja di Fuya bikin stres? Kadang-kadang. Oke. Bisa diperjelas kadang-kadang tuh gimana tuh? Ya kadang-kadang kita semua kan internnya, jadi kadang-kadang mungkin kita bawa masalah dari rumah atau dari perjalanan gitu. Kadang-kadang itu ngefek, jadi nggak melulu stres karena kerjaan, mungkin stres tuh ya bisa gitu, impactnya ke kerjaan. Basically kayak akhirnya gimana apa ya, ranah personal tuh bisa berpengaruh ke ranah profesional gitu ya, and begitu juga dengan sebaliknya gitu kan, dan itu yang kemungkinan besar bisa bikin stres ya Kak Persya ya. Betul. Kak Selin, apakah benar kerja di Fuya itu bikin stres? Fakta, sangat fakta. Gimana tuh Kak? Barusan kan kita ada event Fashion Playground kan. Nah, terus habis itu karena ya aku bertanggung jawab sebagai crowd booster kan. Jadinya rasanya kayak acara ini rame atau enggak juga salah satunya bergantung dengan aku gitu kan. Jadi ya stres banget. Selanjutnya, aku mau bertanya ke siapa ya? Kak Mevi, apakah benar kerja di Fuya itu bikin stres? Somehow, soalnya mungkin karena ini pengalaman intern pertama aku juga, terus mungkin kayak apalagi mungkin di minggu pertama pasti kan agak overwhelmed gitu ya. Nah tapi ketika udah menjalani itu sebenarnya fun aja. Mungkin sama kayak Selin sih. Kalau Selin kan tadi crowd booster, kalau aku sendiri itu money maker, masalahnya itu sponsorship. Jadi kayak waktu itu sempat stres juga kenapa kita nggak dapat gitu kan. But in the end sebenarnya kalau stres itu menurutku penanda kita emang belajar something dan kayak emang kita actually peduli dengan kerjaan kita itu sih gitu. Wah, keren. Oke, nice. Yang terakhir, Kak Tasya, mitos atau fakta kerja di Fuya bikin kepala pening? Fakta. Karena kan kalau aku juga sama kayak teman-teman yang lain ya, aku tuh ini intern pertama, jadi benar-benar baru pertama kali banget tuh rasanya namanya intern. Terus yang tadi aku udah bilang sebelumnya, kalau misalkan aku ada peralihan software gitu dari Photoshop ke AI, dan AI tuh aku benar-benar cuma bisa basicnya doang. Padahal di sini tuh dituntut untuk pakai AI, jadi ya udah itu sih yang bikin pusing, gimana aku belajar sambil bekerja dari nol gitu. Tapi ya fun sih, karena meskipun aku bukan basicnya dari graphic design, karena emang diajarin juga, terus juga apa ya, aku juga punya passion di sana, jadi ya meskipun pusing tetap bisa bekerja dengan baik. Jadi walaupun pusing, yang penting kita bisa terus ngembangin diri dan belajar. Yes, betul banget. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya, siap-siap semuanya. Oke, pertanyaannya adalah gini, aku mau nanya ke Kak Salsa, apakah internship itu biasanya nganggur? Itu mitos banget di sini. Kita nggak nganggur sama sekali guys. Karena di sini kita kerjanya lumayan banyak, dan kebetulan kan tadi yang aku mention kita ada udah dekat acara tahunan Fuya, jadi kita pasti ada kerjaan dan mungkin ada event-event tambahan seperti ya workshop seperti itu sih. Nggak nganggur guys di sini, tenang. Jadi kalian bisa benar-benar belajar kok di Fuya. Jadi nggak ada tuh ya gabut-gabut nggak jelas gitu kan, bengong aja di kantor ngapain gitu kan, terus mikirin makna kehidupan, itu nggak ada tuh ya. Nggak ada yang disuruh fotokopi gitu kayak yang orang-orang bilang, nggak ada. Tenang aja di sini guys. Tenang guys, di Fuya kalian nggak bakal jadi babu, tenang. Kalian kerja produktif gitu kan. Oke, selanjutnya ke Kak Merinda. Apakah benar, mitos atau fakta, internship itu biasanya nganggur? Sama kayak Salsa, itu mitos banget.
banget. Jadi pasti kalian kerja, meskipun baru pertama kali di area itu pasti harus disuruh kerja langsung hands on ke projectnya. Terus nanti bakal dibimbing sama mentor-mentor dan juga teman-teman di FUYA. Oke. Jadi emang udah bener-bener ngerasain real work experience gitu ya, kayak udah kerja beneran gitu loh. Bener. Bukan basa-basi gitu kan, yang kayak Kak Sasa bilang. Bener banget. Okay. Nah, selanjutnya nih ya, aku mau nanyain pertanyaan yang mungkin semua orang rasakan gitu. Nih, jadi pertanyaannya adalah, apakah mitos atau fakta work from home itu bikin mental breakdance? Nah, Kak Mevi, gimana Kak Mevi? Oke, kalau aku sendiri sih enggak, karena kayak di sini itu aku benar-benar dibimbing ya. Jadi kayak walaupun saya kerjanya susah banget pun nggak sampai mental breakdance lah gitu intinya. Selanjutnya, aku mau nanya ke Kak Tasya. Work from home bikin mental breakdance, mitos atau fakta? Sebenarnya sih WFH-nya yang bikin mental breakdown bukan karena kerjanya, tapi karena emang udah lama di rumah, jadi kayak butuh keluar tapi nggak bisa karena PPKM. Jadilah pas awal-awal tuh lumayan siklusnya karena kaget dan baru juga kan. Ya udah, jadi sempet stres. Cuma ya udah, setelahnya ketika udah dapet bimbingan, terus juga diajarin segala macem, ya udah ngalir aja kayak air gitu. Ini ada pertanyaan yang bagi sebagian orang ini sangat mengerikan gitu. Nah, jadi ini pertanyaan untuk Kak Tasya. Seberapa bersahabat kamu dengan kata revisi? Aduh, revisi ya. Kayak udah kayak jadi best friend forever sih. Ya. Karena aku kan di tim kreatif dan aku masuk di tim desain juga. Jadi ya udah, revisi udah kayak bagian dari pekerjaan. Tapi ya karena aku suka jadi fun. Meskipun banyak revisian. Oke, super sekali. Oke. Nah, nih selanjutnya pertanyaan yang nggak kalah seru. Seberapa sering kerja lembur di FUYA? Jeng. Mungkin dari Kak Selin. Terhitung deh rasanya. Kalau aku lemburnya bukan malam ya, tapi aku harusnya kan kita Minggu Senin kerja, tapi aku Minggu Senin libur, tapi aku Minggu kerja, Senin biasanya meeting. Oke. Jadi emang apa ya? Kak Selin itu menuangkan seluruh tenaga dan juga seluruh seluruh semangat gitu ya untuk mengerjakan apa yang Kak Selin lakukan. Aku mau nanya ke Kak Merinda, seberapa sering Kak Merinda lembur di FUYA? Sebenarnya jarang sih, tapi karena kebodohan diri sendiri, dulu tuh lupa kalau Senin tuh libur. Jadi Senin tuh kerja aja terus kerja, sampai akhirnya ngechat Mayvi kan, Mayv ini gimana sih? May, kok kerja bukannya libur? Oh libur ya kalau Senin, kayak jadi selama ini kerja. Jadi akhirnya semenjak itu bukannya kalau Senin tuh libur. Jadi ya lembur karena kebodohan diri sendiri. Oke, ini jujur baru pernah dengar pertama kali kayak gini nih. Di mana-mana orang kelupaan kalau besoknya mau kerja. Kalau ini orang Kamerinda kelupaan kalau hari dia kerja itu malah libur. Oke. Makanya. Terlalu ambis kayaknya. Oke. Nggak apa-apa. Nah, ini harus dicontoh nih mungkin. Dicontoh ambisinya ya, bukan kesalahan dia ini ngelihat hari libur ya. Oke. Menarik. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kita lanjut nih ke sesi selanjutnya, yaitu Never Have I Ever. Oke. Nah, jadi ketika kakak-kakak pernah, kasih jempol ke atas. Kalau ternyata nggak pernah, kasih jempol ke bawah. Oke. Nih, langsung pertanyaan pertama gitu. Pernah nggak sih nangis pas lagi ngerjain project?
Kak Tasya bingung, kayaknya ragu-ragu. Kak Persya juga masih mikir tuh. Ayo. Oke. Nah, tadi aku lihat Kak Salsa katanya pernah nih. Kak Salsa pernah nangis nih pas ngerjain project. Boleh nggak Kak diceritain sedikit aja? Kenapa sih itu alasannya? Enggak pas kerjain projectnya sih, pas di minggu pertama intern aja. Karena kan yang tadi yang aku bilang ini baru pertama kali, terus tiba-tiba dapat workload-nya yang lumayan banyak, kayak bingung mau kerjain yang mana dulu, bingung mau prioritasin yang mana dulu. Okay. Jadi overwhelming banget gitu loh. Oke. Mungkin nggak apa-apa lah ya, sedikit nangis-nangis daripada ditahan-tahan gitu kan. Yang penting kerjaan akhirnya dikerjain, gitu nggak sih Kak? Bener banget, bener. Yang penting selesai, jangan sampai nggak dikerjain. Nah itu dia guys, nggak apa-apa berekspresi nangis, yang penting kerjaan selesai. Nah nih sekarang kita berlanjut ke pertanyaan kedua ya kan, khusus untuk Kak Mevi sama Kak Caca, karena menurut informasi A1 nih, menurut orang dalam katanya Kak Mevi sama Kak Caca yang pernah WFO gitu kan. Iya kan, di FUYA. Sama Persya juga. Pernah nggak? Persya juga ya? Oke, berarti untuk kalian bertiga nih. Pernah nggak sih jajan nge-BM gitu? Nggak boleh sebut merek ya. Pernah nggak sih nge-BM, mesen-mesen makanan gitu, di sela-sela lagi kerja di kantor? Pernah dong. Pernah dong. Gimana tuh Kak? Jadi karena FUYA itu kan letaknya di dalam mall juga, jadi kayak kita tuh kalau misalnya lagi lapar atau mau biasa kita bisa langsung keluar beli barang gitu. Karena pengalaman lucu pas pertama aku ke kerja itu aku malah mau ke Ranch Market untuk beli baskom. Jadi kayak baskom jadi, lagi. Iya, jadi intinya bisa di sini jajan makanan semua itu ada. Terus kalau misalnya mungkin Caca atau Persya? Coba kalau Caca gimana tuh Cak? Gimana Cak? Pernah nggak sih nge-BM atau belanja-belanji gitu kan di sela-sela lagi ngantor nih padahal nih? Gimana Cak? Pernah sih kalau keluar ke Ranch Market juga beli snack atau kadang beli kopi. Udah antara dua itu. Ranch Market sama beli kopi. Oke, kalau Ranch Market buat belanja ya. Kalau ngopi ya kebutuhan anak indie. Betul. Oke. Berarti Kak Caca anak senja ya. Nah, sekarang aku pengen kakak-kakak itu mendeskripsikan masing-masing divisi.